Ini benar dengan Bu Sumi ya? Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ya sebelumnya perkenalkan kembali, saya Putri Isanari dari Undip. Kemarin saya sudah melakukan pengajian ya Bu sama Ibu dan keluarga terkait kesehatan Ibu dan keluarga. Nah hari ini untuk kelanjutan dari pengajian tersebut, saya akan melakukan edukasi kepada Ibu dan keluarga, terutama Ibu, terkait dengan diet makanan untuk penderita hipertensi dan juga untuk menjaga kestabilan gula darah. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya? Untuk kontraknya sendiri sekitar 15 menit ya Ibu. Kalau begitu, boleh dimulai ya Bu? Sambil mendengarkan saya nanti bisa lihat media yang saya bawa, mungkin bisa memberikan gambaran untuk apa yang akan saya sampaikan nantinya. Saya siapkan dulu medianya dulu. Baik Ibu, untuk hari ini saya akan memberikan edukasi tentang penata laksanaan pada penderita hipertensi dan juga untuk menjaga kestabilan gula darah dengan diet makanan. Sebelumnya Ibu tahu apa hipertensi itu? Apa? Kelebihan tensi darah. Tekanan darah ya? Ya, untuk hipertensi sendiri itu merupakan kondisi di saat tubuh itu tekanan darahnya itu lebih dari 140/100/90. Untuk tekanan darah normal dari seseorang itu antara 60/90 sampai 80/120. Nah, apabila lebih dari 140/90, maka bisa dikatakan seorang tersebut menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan apabila tekanan darahnya itu di atas 180 sampai 120/120 mmHg, maka hipertensi tersebut merupakan sudah mencapai titik yang berat atau parah. Nah, tekanan darah tinggi ini sendiri seringkali tidak menunjukkan gejala yang spesifik atau khusus. Jadi tanpa gejala pun seseorang juga bisa menderita tekanan darah tinggi. Apabila seseorang itu sudah menderita tekanan darah tinggi Ibu, apabila tidak diobati maka dapat menimbulkan komplikasi kesehatan atau penyakit yang menyertainya, yaitu penyakit jantung dan stroke. Nah, penyakit ini sendiri itu bisa diatasi dengan pola makan yang sehat seperti sedikit garam, kemudian dengan olahraga yang rutin dan juga konsumsi obat dapat meringankan dari penyakit hipertensi ini sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyakit hipertensi ini tanpa gejala Ibu. Jadi ada seseorang yang dia mungkin menderita tekanan darah tinggi pas dicek, tapi dia tidak menderita gejala apapun. Kadang ada yang seperti itu, namun seringkali ada beberapa gejala yang biasanya timbul pada orang yang menderita tekanan darah tinggi. Di antaranya sakit kepala yang parah sampai menimbulkan pusing, kemudian penglihatannya juga buram, kemudian detak jantungnya itu tidak normal atau tidak beraturan sehingga menimbulkan sesak di dada dan menimbulkan kelelahan, sulit bernafas juga, dan detakan itu juga dirasakan di telinga, di dada, dan di leher. Nah, selanjutnya kadar gula darah Ibu tahu normalnya kalau kadar gula darah itu berapa? 130 ya Bu. Nah, ya untuk kadar gula darah ini sendiri merupakan banyaknya zat gula yang berada di dalam darah. Nah, kisaran dari normalnya ini sendiri yaitu kurang dari 100 apabila sebelum makan dan kurang dari 140 setelah makan. Nah, seseorang dikatakan akan memiliki tekanan gula darah yang tinggi apabila gula darah tersebut setelah diperiksa itu lebih dari 200 mg/dl. Nah, untuk apabila seseorang mengalami hiperglikemi atau yang tadi lebih dari 200 mg/dl, maka seseorang tersebut dapat
kondisi selanjutnya dapat menimbulkan diabetes mellitus tipe 2, yaitu dikarenakan pola makan yang tidak beraturan atau tidak sehat. Nah, apabila seseorang itu pas dicek darahnya itu kurang dari 70 mg per desiliter, maka dapat dikatakan seseorang itu menderita hipoglikemik atau tekanan atau kadar gula darah yang rendah. Nah, untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang tinggi itu, maka saya akan memberikan edukasi tentang diet makanan. Diet makanan itu apa itu? Diet makanan itu merupakan pilihan makanan atau pengaturan makanan yang dipilih oleh seseorang atau beberapa orang untuk mengatur asupan makanan dalam tubuhnya atau sehari-hari untuk menjaga kesehatannya. Nah, diet makanan untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah itu prinsipnya sama-sama diet makanan untuk penderita DM atau diabetes mellitus, yaitu tepat jadwal, tepat jumlah, tepat jenis. Ya, ada 3 tersebut. Untuk tepat jadwalnya sendiri, untuk normalnya itu makan pagi bisa dilaksanakan pukul 6 sampai 7, kemudian selingannya atau cemilannya itu pukul 9 sampai 10 siang, pagi juga. Dan makan siangnya itu pukul 12 sampai jam 1, kisaran segitu. Kemudian selingan siangnya itu jam 3 sampai jam 4. Makan malamnya itu pukul 6 sampai 7 dan selingan atau cemilannya itu pukul 9 sampai 10. Nah, untuk kondisi sekarang kan sedang puasa nih, Bu. Puasa itu juga ada aturannya, yaitu pada saat berbuka itu diusahakan makan makanan 30% dari kalori, yaitu jam 6. Kemudian diselingi jam sehabis taraweh, yaitu jam 8, 25% dari kalori. Lalu makan cemilan sebelum tidur itu maksimal 10% dari kalori. Dan pukul 3 atau sahurnya itu 35% dari kalori. Makanan yang boleh dikonsumsi untuk menjaga kadar glukosa darah itu ada 4 macam, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu ada 2, Ibu, karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu seperti gula-gulaan, gula yang manis, makanan manis semuanya. Kemudian yang karbohidrat kompleksnya itu seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, serat, sayur, dan buah. Nah, yang cocok untuk dikonsumsi untuk menstabilkan kadar gula darah itu karbohidrat yang kompleks. Kenapa yang kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu tidak mudah untuk dicerna dan dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan juga karena tidak mudah dicerna itu, maka tidak mudah untuk menaikkan kadar gulanya. Jadi kadar gulanya tetap stabil karena tidak mudah untuk naik. Makanya disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Kemudian ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu seperti ikan, kemudian daging ayam bagian paha dan bagian sayap, tapi tanpa kulit, Ibu. Tanpa kulit, karena kulit mengandung lemak jenuh atau lemak jahat. Kemudian daging merah bagian paha dan bagian kaki, dan putih telur. Kemudian yang protein nabati itu meliputi yang dianjurkan itu seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, kemudian olahannya tempe, tahu, terus susu kedelai dan lain sebagainya. Kemudian kacang hijau dan kacang tanah. Selanjutnya lemak, tapi lemak ini ada tiga jenis. Lemak jenuh atau lemak jahat, kemudian lemak tidak jenuh atau lemak baik istilahnya, dan juga lemak trans yang dicampur. Lemak yang boleh dikonsumsi untuk menjaga kestabilan kadar gula darah itu lemak tidak jenuh atau lemak baik. Lemak baik ini ada 2 jenis, yaitu lemak tidak jenuh yang tunggal sama yang ganda. Yang tunggal itu terdapat pada minyak zaitun, terus buah alpukat, dan juga kacang-kacangan. Sedangkan yang lemak tidak jenuh yang ganda itu terdapat pada telur dan ikan. Hindari makanan yang digoreng atau banyak menggunakan minyak seperti itu. Kemudian seratnya, yang keempat itu ada serat. Serat ini cocok dikonsumsi untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Serat ini terdapat pada sayur-sayuran dan semua jenis buah-buahan.
Kenapa kok serat itu cocok? Karena serat itu menghambat lewatnya glukosa melalui dinding saluran pencernaan. Jadi glukosa tersebut sebelum pas dicernanya itu dihambat ibu, jadi lama dan tidak mudah untuk naik. Dan juga selain itu serat juga membantu memperhambat penyerapan glukosa dalam darah, juga memperlambat pelepasannya juga, jadi tetap stabil di dalam tubuh. Nah, selain makanan yang boleh dikonsumsi juga ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ibu. Ada 4 juga. Yang pertama tadi karbohidrat. Salah satu dari karbohidrat kan yang boleh kan kompleks. Kemudian yang tidak boleh itu yang karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu seperti gula pasir, gula merah, kemudian sirup, produk padi-padian seperti roti, pasta, nasi yang banyak. Karena itu justru bisa mempercepat peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Terus yang kedua itu lemak jenuh atau lemak jahat dan juga lemak trans. Lemak jenuh itu seperti apa? Lemak jenuh itu yang terdapat pada daging yang ada kulitnya terutama. Kemudian pada ayam, produk susu seperti keju, margarin, mentega, es krim, santan, dan sebagainya. Sedangkan lemak trans terdapat pada kentang goreng, kemudian semua jenis gorengan itu termasuk ke dalam lemak trans. Yang ketiga itu ada buah kering. Semua buah itu mengandung serat ibu dan itu cocok dikonsumsi. Namun ada pengecualian, yaitu terdapat pada buah kering. Kenapa kok buah kering tidak boleh dikonsumsi? Karena buah kering itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga airnya itu kurang, jadi yang tersisa itu hanya gula aslinya. Ketika memakan gula asli, maka tekanan darah itu cepat naiknya ibu, jadi tidak boleh mengkonsumsi buah kering. Yang keempat itu ada saus tomat dan saus sambal botolan. Saus ini tanpa kita sadari ketika kita makan 2 sendok maka terdapat gula sebanyak 16 gram yang kita konsumsi juga. Jika ini dikombinasikan dengan makanan berkarbohidrat seperti nasi dan kentang goreng, maka tekanan gula darahnya juga akan meningkat juga. Jadi tidak boleh. Nah, selanjutnya diet makanan untuk hipertensi. Ini di kesehatan ada yang namanya DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Ini sering sekali dilaksanakan untuk mencegah atau mengatasi hipertensi pada seseorang. DASH itu meliputi apa saja? Yang pertama, segala jenis sayuran seperti wortel, tomat, kemudian kacang polong, sayuran hijau, kentang, dan labu. Itu mengandung serat yang banyak. Terus mengandung vitamin serta potasium dan magnesium. Nah, 2 nutrisi itu dipercaya dapat membantu mengontrol tekanan darah. Jadi tekanan darahnya itu bisa kembali seperti semula atau normal, tidak tinggi lagi. Kemudian buah-buahan juga mengandung serat ibu. Misalnya apel, pisang, kemudian melon, jeruk, kemudian anggur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada karbohidrat dalam bentuk biji-bijian seperti oatmeal, beras merah. Beras merah ini mengandung lebih banyak serat dan nutrisi ibu daripada yang halus atau beras yang putih, dan juga memiliki indeks glikemik yang rendah juga, jadi cocok dikonsumsi untuk penderita hipertensi. Yang keempat ada potongan daging. Ini jelas ya ibu, potongan daging tanpa lemak. Potongan daging tanpa lemak ini cocok dikonsumsi untuk penderita hipertensi. Kemudian yang terakhir itu susu rendah lemak untuk sumber kalsium dan protein. Nah, makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu juga ada beberapa makanan, ada banyak. Yang pertama itu makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti makanan yang kering dan asin, semua jenis makanan asin. Kemudian ikan-ikan yang dalamnya itu mengandung natrium yang banyak, garam natrium yang banyak seperti udang,
kemudian kepiting. Nah, itu mengandung garam natrium yang banyak, jadi boleh dikonsumsi namun dalam jumlah yang terbatas atau tidak terlalu banyak. Kemudian bumbu-bumbu penyedap rasa seperti MSG. Nah, ini mengandung garam yang dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung. Kemudian makanan yang berkadar lemak jenuh atau lemak jahat yang tinggi. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, kornet, sayuran, dan buah-buahan yang ada di dalam kaleng. Soft drink juga tidak boleh, Ibu. Jadi makanan olahan dalam kaleng itu dapat meningkatkan resiko hipertensi, tapi juga memicu obesitas dan penyakit kardiovaskular atau jantung. Susu full cream, mentega, margarin itu juga tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Nah, selain makanan-makanan tersebut tadi, selain diet makanan, untuk menjaga kestabilan tekanan darah dan gula darah juga perlu olahraga atau aktivitas untuk mendukungnya. Kegiatan jasmani itu sangat penting, namun itu juga diimbangi dengan kesehatannya juga. Apabila umurnya juga mempengaruhi, Ibu. Apabila berumur yang mereka dianjurkan untuk beristirahat, maka dikurangi untuk aktivitasnya atau tidak boleh melakukan olahraga yang berat, hanya ringan saja. Nah, untuk Ibu atau Bapak atau keluarga bisa melaksanakan olahraga yang ringan saja, yang penting bergerak, Ibu, tidak kurang gerak. Jadi tetap melakukan aktivitas namun yang ringan. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Tidak ada, ya? Jelas ya. Kalau begitu boleh disebutkan makanan apa yang boleh dikonsumsi untuk menjaga kestabilan gula darah? Kacang-kacangan, sayur dan buah segar, umbi, daging ayam pahat dan sayur tanpa kulit, ikan, buah alpukat. Kemudian yang tidak boleh apa, Ibu? Gula, produk susu, es krim, santan, gorengan, buah kering. Kalau untuk yang hipertensi itu makanan yang boleh apa saja? Sayuran, buah-buahan, biji-bijian, nasi merah, daging tanpa kulit, dan ikan. Yang tidak boleh, Ibu? Makanan asin, udang, kepiting jumlah banyak, bumbu-bumbu MSG penyedap rasa. Ya, bagus sekali ya, Ibu. Ibu sudah pintar, sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau begitu, ada pertanyaan, Ibu, terkait apa yang saya sampaikan? Enggak. Kalau tidak ada, untuk edukasinya saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin untuk selanjutnya apa yang saya sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selanjutnya, Ibu. Kalau begitu, terima kasih, Ibu. Saya permisi dulu ya. Maaf tidak bisa bersalaman karena kondisi saat ini. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.